Seringkali kita terjebak dalam angka dan regulasi, hingga kita lupa pada esensi kemanusiaan yang sebenarnya sedang kita pertaruhkan di ruangan ini. Bayangkan, sebuah dunia di mana sumber daya seperti minyak, gas, dan bahan pembuatan baterai adalah harta karun yang jumlahnya terbatas. Seperti yang kita tahu, siapa pemilik tanahnya, maka ialah yang memiliki ataupun berkuasa dengan hal tersebut. Hal ini bukan sekedar angan-angan ataupun fiksi belaka, melainkan sebuah urgensi mendesak yang melatar belakangi mengapa kita harus berdiri dan berdebat pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan lawan saya yang saya hargai, serta para pemerhati debat yang luar biasa. Saya, Sharon Nirmala, selaku pembicara pertama dari tim Pro, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa kami sangat sepakat terhadap mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Namun, sebelum melangkah lebih jauh ke bagian argumentasi, izinkan kami mendefinisikan parameter perdebatan kita agar tetap relevan dan tentunya terarah. Pembentukan Agensi Sumber Daya Internasional ini muncul tentunya agar sumber daya penting tersebut dapat dikelola bersama dan dilestarikan bersama demi kepentingan seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk negara yang kebetulan mendapatkan hak tanah kaya itu saja, hal tersebut dibentuk untuk mempermudah kesejahteraan seluruh manusia. Terdapat 2 poin mengapa Agensi Sumber Daya Internasional ini harus ditegakkan. Poin yang pertama, dahulu kala, seperti yang kita pelajari di buku sejarah, banyak negara kaya yang berperang dan saling menjajah negara satu sama lain hanya untuk memperebutkan wilayah tambang. Wilayah tambang ini berisikan sumber daya yang ada. Kemudian poin yang kedua, kerusakan alam akan lebih mudah terrealisasi demi untung yang cepat. Karena banyak negara yang mengeruk bumi tanpa peduli akan lingkungan dan tanpa peduli akan efek panjang yang ada. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 poin argumen yang akan mendukung mosi perdebatan kali ini. Poin yang pertama, apabila distribusi dan pembagian diatur oleh lembaga global yang adil, maka akan mencegah konflik untuk memperebutkan sumber daya alam yang terbatas. Sesama negara yang membutuhkan tidak lagi melakukan penjajahan maupun perang untuk mendapatkan ataupun berebut minyak, gas, dan bahkan sumber daya alam penting lainnya. Maka dari itu, dengan argumen ini saya setuju dan dapat membuktikan bahwa mosi penting untuk direalisasikan. Hal ini dapat berjalan dengan damai karena diatur dan dikelola oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Pengelolaan ini dapat membantu negara-negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam dengan secara adil dapat digunakan demi kesejahteraan sesama. Kemudian poin yang kedua, harga minyak maupun mineral tidak akan dipermainkan ataupun dinaik turunkan oleh beberapa negara saja. Jika hal ini terjadi, tentunya hanya menguntungkan beberapa negara saja dan akan merugikan negara yang lainnya. Dengan mendukung mosi ini, membuat ekonomi dunia lebih stabil dan tentunya dapat mencegah krisis energi global. Seperti yang kita ketahui, tidak semua negara dapat mengelola sumber daya yang dimiliki. Maka, negara tersebut tentunya akan memilih untuk dikelola dengan negara lain. Hal ini secara tidak langsung menguntungkan kedua negara tersebut. Poin yang ketiga, yaitu agensi yang dibentuk dapat membuat standarisasi yang ketat agar dapat membatasi negara yang tidak boleh asal tambang jika dapat merusak lingkungan demi keuntungan yang diraih. Karena apa? Dengan standarisasi yang ketat dan izinnya diatur oleh agensi yang dibuat untuk internasional, kita dapat mencegah kerusakan. Saat ini setiap negara punya standar lingkungannya masing-masing. Ada negara yang sangat ketat tetapi banyak juga yang tutup mata demi keuntungan ekonomi. Misalnya, membuang limbah tambang ke laut, menebang hutan lindung demi sumber daya alam yang terbatas. Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat status quo yang ada.
kita memang hidup pada dunia di mana sumber daya alam yang terbatas hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Hal ini tentunya menyebabkan ketimpangan yang sangat tajam. Dengan mendukung mosi kali ini, kita dapat beralih dari dunia yang penuh kompetisi dan saling menjajah satu sama lain, yang dapat membantu satu sama lain. Dengan mendukung mosi ini, kita akan menjadi lebih damai dan dapat menguntungkan satu sama lain. Karena hal itu, yang terhormat Dewan Juri hadirin sekalian, kami tim Pro telah membuktikan bahwa mosi ini bukan sekedar wacana, melainkan sebuah keharusan yang berdiri di atas data, logika, dan realita yang kami sampaikan. Kini satu pertanyaan tersisa, apakah kita akan berdiam diri atau bergerak menuju perubahan? Kami telah memilih bergerak dan kami mengajak Anda untuk berpihak pada kemajuan. Maka dukung pemerintah, bangga menjadi tim pemerintah. Sekian, terima kasih.